Malam ini bisa dikatakan ladies night begitu ya. Narasumbernya perempuan semua termasuk hostnya tentunya ini ya. Malam ini kita sengaja menghadirkan karena memang sudah diumumkan ke publik ini ya 8 Capim KPK. Nah, ini yang sudah bekerja keras ini ya untuk memilih atau menseleksi Capim tersebut kita hadirkan di sini. Sri Kandi ini Ketua Pansel Capim KPK Ibu Destri Damayanti. Selamat malam, selamat datang. Malam Rahma. Iya, Bu Destri datang bersama sahabatnya ini ya, Ibu Joyce Malakiano, bukan Ibu. Bukan, Joyce Farida Rosandi nih sahabat Destri, mirip teman saya soalnya. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh ini dengan Bu Destri dan juga Bu Joyce, kita simak dulu pemirsa tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo menunjuk Chief Ekonomis PT Bank Mandiri Tbk Destri Damayanti sebagai Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kini, setelah lebih dari 3 bulan bekerja memimpin Pansel Capim KPK, Destri bersama anggota Pansel lainnya akhirnya menyerahkan 8 nama calon yang bakal memimpin KPK kepada Presiden Joko Widodo pada Selasa siang 1 September 2015. Kedelapan nama tersebut adalah hasil penyaringan selama 2 bulan dari awalnya 611 nama bakal calon pimpinan KPK. Awalnya, sebagian kalangan sempat meragukan kemampuan Destri dalam memimpin Pansel KPK yang semua anggotanya perempuan itu. Kala itu, Destri dikhawatirkan bakal mengalami konflik kepentingan dalam memimpin Pansel, mengingat ada kabar yang menyebut dia adalah staf ahli Menteri BUMN Rini Sumarno. Namun, keraguan itu berhasil dijawab oleh Destri Damayanti. Dengan berhasil membawa 8 nama kepada Presiden, meski Pansel yang dipimpinnya itu sempat pula diguncang isu penetapan tersangka oleh polisi terhadap salah satu atau lebih calon pimpinan KPK yang tengah digarapnya. Terlepas dari itu, bagaimana latar belakang karir Destri Damayanti yang sebenarnya? Destri adalah seorang ekonom profesional. Dia bergabung dengan PT Bank Mandiri Tbk sebagai Kepala Ekonom sejak Mei 2011. Bidang pekerjaannya meliputi makroekonomi, pasar keuangan, analisis industri, dan analisis daerah. Pada bulan April 2014, Destri diberi amanah baru sebagai Direktur Eksekutif Institut Mandiri, sebuah lembaga penelitian independen yang didedikasikan untuk pemegang saham Mandiri. Setelah meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, ia melanjutkan studi program Master of Science untuk bidang Regional Science di Cornell University, New York, Amerika Serikat pada tahun 1991. Sebelum bergabung dengan Bank Mandiri, Destri berkiprah selama 5 tahun dari tahun 2006 hingga 2011 sebagai Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas, anak perusahaan Bank Mandiri yang berfokus pada pasar modal. Destri memulai karir bekerja sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan asisten peneliti di Harvard Institute for International Development. Setelah mendapat gelar master, ia bergabung dengan Departemen Keuangan RI dan bertanggung jawab atas analisis fisikal dan moneter sejak tahun 1992 hingga 1997. Rekam jejaknya di sektor keuangan dimulai pada Citibank sebagai ekonom tahun 1997 hingga 2000, diikuti dengan ekonom senior untuk Kedutaan Besar Inggris di Indonesia tahun 2000 hingga 2003. Rekam jejak yang panjang dan gemilang itulah yang membuat Presiden memilihnya untuk memimpin Pansel Calon Pimpinan KPK. Dan itu bukanlah tugas yang mudah di tengah krisis kepemimpinan yang melanda KPK dan pasca kisruh KPK versus Polri beberapa waktu lalu. Sudah kita simak ya Bu Destri tayangan ini profil Ibu. Mungkin ketika pertama kali ditunjuk sebagai Ketua Pansel begitu ya, banyak orang yang meragukan, wah ini siapa ini Bu Destri ini. Nah setelah dilihat profilnya ternyata memang kita tahu lah kapabilitasnya, tapi di balik itu ini baru tahu ya tadi katanya selain ekonom mandiri begitu ya Bu ya, juga ini apa atlet begitu ya Bu ya? Atlet. Iya itu pada zamannya. Jadi waktu saya memang sampai tahun 80-an saya masih atlet tenis.
Saya pernah ikut SEA Games, saya Oh, ikut sampai SEA Games ya? PON, iya untuk SEA Games untuk Indonesia, kemudian PON untuk Jakarta. Hmm. Kemudian saya kuliah mulai berkurang kan tenisnya. Saya masuk angkatan 83 83 sama bareng. masih bule ini satu. Terus udah gitu saya masih tenis di situ, juara mahasiswa putri berapa kali, 2-3 tahunan berturut-turut gitu, sampai terus akhirnya saya udah makin fokus ke sekolah. Ya udah, akhirnya tenis buat hobi aja gitu. Ternyata jago tenis juga. Sekarang yang di smash lain mungkin. Yang smash lain. Jadi Bu Joyce ini nih teman alumni ini, makanya kuning-kuning ini alumni UI Iya, semua kayaknya ya, nih begitu ya. Padahal nggak janjian, Nggak janjian tadi. padahal, dia Nggak dari janjian. Bandung dia. Aku WA, bisa nggak ke Jakarta nih, kasih testimoni. Langsung meluncur, kan kalau diperintahkan langsung meluncur. Jadi teman satu angkatan ini, mungkin Satu cerita angkatannya. dulunya seperti apa ini Bu Nih, Destri nih. anak-anak tadi udah nanya, mau berapa dalam nih kita bongkar. Sedalam-dalamnya nggak apa-apa nih, 1 jam kok acaranya sampai. Bahaya Kan dong. orang kan penasaran juga ini, banyak yang juga meragukan, apalagi semuanya perempuan begitu kan, panselnya kemudian Bu Destri disebut-sebut, jangan-jangan nih orang dekatnya Rini Ibu Rini. Sumarno begitu. Tapi kalau dari sahabatnya sendiri melihatnya seperti apa? Trin itu orangnya konsisten banget. Panggilannya saya tuh Trin. Trin. Oh, Trin. Destri itu nama kerjaan gitu. Karena kalau kenalan sama orang siapa namanya Trin, lagi official gitu ya. Trin, kayaknya aneh. Trin, no, Destri deh. Tapi teman-teman akhirnya Trin. Dari mana Trin itu kan Destri Damayanti? Nggak ada Trinnya nih Bu? Itu nama kesayangan dari bapak saya. Oh, gitu. Jadi gimana Mbak Trin ini? Dari dulu sampai sekarang ya begini aja, orangnya santai aja, nggak banyak berubah. Yang jelas yang kita tahu dulu Trin itu adalah atlet, jadi sportif ya, orangnya sportif banget. Terus kemana aja bawaannya emping. Mau makan steak pakai emping. Mau makan steak cari nasi, tetap sambal. Jadi khas Indonesia Jadi khas, ya. sangat Indonesia. Kaget nggak waktu tahu lah sahabatnya kok jadi sekarang jadi ini Pak Ketua Pansel gimana dulu? Kalau kita lihat kualitasnya emang ada kok Trin. Trin orangnya sangat, kita bilang Trin itu fighter. Nggak pernah kalah istilahnya, kalau udah ada tujuan dia kejar, fokus orangnya. Aduh, jangan Gitu. tentang depan gue ngomongnya gitu dia. Padahal kalau di belakang yang lain nanti. Tadi off air aja agak beda. Iya. Tetapi waktu tahu bahwa Ibu Trin ini, Mbak Trin ini ya, Mbak Trin ini menjadi ketua pansel. Waktu itu tahu dari media atau langsung dikontak atau bagaimana? Dari grup. Dari grup, oh ya. Jadi, Karena memang masih ini ya, masih kuat alumni Masih, ya. masih. Dari grup. Ibu Kita ya. punya grup khusus angkatan 83. angkatan 83. Grup khusus itu udah seluruh angkatan 83, terus ada grup spesifik Khusus lagi beberapa namanya cewek-cewek ini. Pentom. Phantom Girl. Phantom's Girl. Oh, aduh. Karena dulu emang kita ada grup kita sendiri namanya Pantom. Pantom lah, nggak Iya. Phantom lah. Pantom. Terus Pantom keseluruhan, nah terus ceweknya split bikin grup sendiri biar ngomongnya nyambung gitu. Iya. Tapi ceritanya bagaimana bisa kemudian kan orang penasaran nih kok bisa langsung jadi ketua pansel itu ceritanya seperti apa tuh? Ya, jujur saya aja juga kaget gitu. Jadi Sama-sama pada kaget. saat saya ditelepon sama Sesnek ya, waktu itu Pak Teten telepon saya tuh lagi terkapar di rumah sakit. Saya kena DB. Trombosit saya udah turun terus sampai 30.000 gitu kan. Tiba-tiba ditelepon sore-sore, siang menjelang sore lah gitu. Ibu diminta untuk menjadi masuk dalam tim pansel KPK. Itu aja saya udah kaget. Aduh, pansel apa pula ini gitu kan. Saya nggak pernah ikut-ikutan pansel, terus KPK juga gitu kan. Kan jauh sekali sama apa yang saya lakukan gitu. Karena profesional ya. Iya, terus dan pada saat itu saya memang lagi diperbantukan di Kementerian BUMN, membantu Bu Rini untuk megang ada yang namanya task force, gugus tugas. Saya sebagai chairman di task force untuk ketahanan ekonomi BUMN. Jadi di situ saya ada tim juga, kita lagi kayak semacam konsultan gitu, lagi mencoba untuk mapping BUMN. Jadi pada saat saya dapat tugas itu ditelepon, saya kaget, aduh ini apa lagi gitu kan? Yang Kementerian BUMN emang mau selesai kan 1 tahun gitu ya. Tapi ini udah ada lagi. Terus terakhir dia bilang, iya karena Bapak Presiden maunya Ibu sebagai pansel dan sebagai ketua. Tambah bingung saya kan. Dia bilang, baik Pak, nanti saya diskusikan dulu dengan bos saya gitu kan. Saya hubungin di root saya, karena saya kan di Bank Mandiri. Saya hubungin Pak Budi waktu itu, gimana nih Pak gitu. Kamu gimana, siap nggak? Aduh terus terang saya nggak tahu nih Pak, saya bisa apa nggak. Ya udah,
kamu pikir-pikir. Pokoknya intinya seperti itu sampai akhirnya ya udah ini tugas negara. Pertama juga saya di satu sisi kaget, tapi juga sangat bangga juga gitu ya. Kok bisa saya ya gitu. Tapi terus ini saya anggap ya udah ini menjadi tantangan saya aja gitu ke depan, bahwa ini challenge saya berikutnya. Jadi akhirnya ya udah saya akhirnya apalagi ini harapan publik pasti besar ya, besar karena ini sekali. kan menentukan nasib KPK, termasuk menentukan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya. Makanya itu saya berpikir, aduh ini kan, dan tugas kita kan nggak panjang, karena itu bulan akhir Mei ditelepon, di mana kita hanya punya waktu sampai Desember. Kemudian pada saat kita masuk pertama kali bertemu dengan Sri Kandi yang lain, kita juga baru saling kenal. Saya belum kenal dengan yang lainnya gitu kan. Kita baru lihat, oke, kita ini time frame-nya seperti apa sih gitu. Desember sudah harus selesai, tapi sebelum Desember ada 3 bulan masa di DPR bahwa ini harus masuk ke DPR. Jadi kan kita ngitung mundur kan, Desember berarti waduh, November, Oktober, September, berarti kita September harus bisa menyelesaikan kepada DPR. 600 ya waktu itu ya? 611. Dan dari sini pun kita ada waktu lagi 2 minggu di tangan presiden gitu kan. Jadi hitungannya ketat sekali. Akhirnya oke, ya udah kita langsung bikin work plan-nya seperti apa yang akan kita bagi-bagi tugas bersembilan itu. Karena kebetulan kita bersembilan itu dengan disiplin ilmu bidangnya lain-lain, dan networking-nya juga beda. Jadi misalnya ada Ibu Natalia misalnya, dia banyak dengan civil society. Kemudian ada dengan Ibu Tuti, Ibu Eni, dia dengan banyak dengan government. Kita gabung semuanya. Ibu Betty, dia juga dengan profesional gitu. Jadi kita gabung semua. Akhirnya oke, kita harus roadshow dulu ke mereka untuk dapat gambaran apa sih permasalahan KPK yang akan kita hadapin ke depan, dan sebenarnya saat ini tuh lagi ngadapin apa permasalahan KPK, dan pimpinan seperti apa yang sebenarnya diharapkan. Jadi kita itu kayak menggali dalam jangka pendek. Akhirnya itu kemudian dapat kesimpulan harus dikotak-kotakan dalam bidang-bidang begitu. Iya, kotak-kotak dalam artian gini, setelah kita tahu bahwa permasalahannya dan tantangan ke depan, memang kita lihat ini ada 4 masalah inti. Dan itu kami sesuaikan dengan Undang-Undang KPK sebenarnya kan, bahwa dalam Undang-Undang KPK, KPK itu punya 5 tugas. Yang pertama adalah koordinasi, supervisi, pencegahan, penindakan, dan yang terakhir ini adalah monitoring. Nah kemudian kami gabungkan dengan segala macam masukan kan yang kami terima. Kita perlu perkuat 4 aspek ini gitu, pencegahan, penindakan, manajemen. Jadi manajemen kami anggap sendiri. Kenapa? Karena kita lihat permasalahannya sekarang tuh juga masalahnya di dalam internal, di mana pemberdayaan dari organisasi, dari instansi itu juga perlu ditingkatkan. Jadi kita masukkan itu sendiri. Tambah di sini adalah koordinasi, supervisi, dan monitoring. Jadi itu sebenarnya kita hanya ingin mengingatkan. Tapi barometernya apa sih? Masuk pencegahan ini yang paling krusial nih, pencegahan, penindakan begitu ya? Sebenarnya tuh gini, sebenarnya itu sebenarnya kan opsional ya, karena kayak contohnya di penindakan ada yang namanya Alexander Marwata ya. Dia itu memang hakim tipikor, tapi kalau kita lihat lebih dalam, dia tuh juga seorang auditor. Jadi artinya sebenarnya 8 ini juga masih luas, bisa kemana-mana. Tapi poinnya kami adalah menekankan aja bahwa spesialisasi utamanya tuh sebenarnya ini. Tapi kalau dia ditempatkan yang lain juga bisa. Dan juga kami pimpinan KPK itu setahu saya sebenarnya kolektif kolegial. Oh iya, memang kolektif kolegial. Tapi kan masing-masing pimpinan ada tanggung jawab terhadap bidang-bidang tertentu gitu kan. Tapi tetap dalam keputusan mereka bersama-sama, iya. Tapi dan mereka semua termasuk penyidik. Oh iya, bahwa mereka adalah penyidik dan penuntut. Nah, by definition, pimpinan KPK. Jadi sebenarnya penindakan semua begitu kan ya. Iya, cuman kan dalam prakteknya tidak semua menjalankan penindakan. Harus ada pimpinan juga yang fokus untuk mengurus manajemen internalnya seperti apa. Bagaimana memperkuat institusi ini. Karena kita bicara KPK tuh bukan suatu institusi dengan hanya 100 pegawai. Sekarang tuh udah 1.200. Dan dengan kalau kita lihat roadmap-nya KPK ke depan, di mana dia akan juga berkembang, nggak akan mungkin KPK bisa di manage dengan tata kelola yang sederhana. Mungkin gara-gara Sri Kandi begitu ya. Ada Sri Kandi juga masuk begitu ya Bu ya. Ada Bu Basaria nih dari penindakan. Sebenarnya enggak lah Rama. Dari awal kami selalu bilang, kami itu tidak ada kuota-kuota gitu ya. Maksudnya apakah kuota berdasarkan gender, apakah kuota berdasarkan institusi, apakah berdasarkan daerah gitu, nggak ada. Jadi benar-benar kita melihat individual dan kita melihat kebutuhannya. Seperti contohnya Bu Basaria, kenapa kita masukkan? Tentunya pertama yang bersangkutan kan
lolos dalam seluruh tahapan seleksi yang kami lakukan. Dan kita ada kriterianya tuh jelas sekali dan sangat objektif gitu ya. Kemudian juga kita lihat kemampuan Bu Basaria itu adalah kemampuan penindakan gitu, dan kita butuh kemampuan penyidik dan penindakan memang yang kuat gitu. Makanya Bu Basaria akhirnya kita masukkan gitu. Baik, iya, iya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa Bu Basaria ini banyak juga kritikan begitu ya Bu ya, meragukan independensinya begitu ya, mengingat kita tahu kadang-kadang ada cicak versus buaya Polri KPK ini kok ada. Nah ini juga dipertanyakan. Nah ini seperti apa? Apa ada tekanan tidak itu Bu? Sama sekali enggak. Jadi sebenarnya gini, sekali lagi saya tekankan bahwa kita ini melihat individual ya, kita lihat kemampuan individu. Nah dalam hal ini kami memang melihat ada parameternya. Jadi ada yang namanya tes objektif ya, di mana kita melihat kemampuan dia, kita melihat dari tes kompetensi, kemudian lihat profile assessment yang bersangkutan, kemudian kita ada wawancara, kemudian juga ada tes kesehatan, dan terakhir itu juga kita gabungkan dengan catatan-catatan yang diberikan oleh para trackers. Nah semua ini kami ramu sehingga akhirnya keluarlah 8 nama itu. Bahwa kebetulan salah satunya adalah Bu Basaria atau kebetulan salah satunya adalah Pak Johan Budi, ya karena memang mereka memenuhi kriteria ataupun mereka yang terbaik, 8 terbaik dari 611 peserta yang memenuhi kriteria yang telah tadi saya katakan itu. Nah ini gitu. kalau udah ngobrol sama Bu Destri ini, yang tadinya ragu mungkin ya kita sudah percaya nih mungkin ya, wah ini profesional ini dari gaya bicaranya begitu ya Bu ya. Dengan tangan gini ya. Tapi ya Bu Destri ini bukan ekonom saja, bukan atlet juga, ternyata saya dengar-dengar juga penyanyi loh tadi katanya. Nanti kita dengar ini akan mau menyanyikan lagu juga tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Wise men say only fools trust in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to me. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Terima kasih. Dadakan ya, dadakan. Ibu kita yang satu ini memang serba bisa ya Bu ya. Hobinya nyanyi Ibu.
Di kamar mandi lah. Memang hobi yang Nggak, biasanya anak-anak apa? suka karaoke. Oh, memang Anak-anak sering karaoke suka sama karaoke. anak-anak di rumah. Iya, sesekali-kali, kadang sama teman-teman gitu. Tapi masih ada waktu ya Bu ya buat anak-anak, buat keluarga begitu? Anak-anak ya Sabtu Minggu paling tidak gitu. Dan anak saya udah gede-gede. Jadi kadang-kadang justru saya yang, ayo dong pergi sama mama dong, pergi gitu. Karena mereka udah kerja gitu kan, udah lulus kuliah. Tinggal yang kecil yang bontot masih 2 SMA. Nah, itu Dan paling. anak-anaknya semua ekonom juga, Bu? Mengambil Enggak. ekonomi juga? Yang satu dari ITB, bisnis diambil. Kemudian yang kedua dari teknik, dari sipil UI. Nah, sekarang jadi beda-beda. Nah, tinggal yang bungsu. Saya tanya, ayo dong, mau dong masuk ekonomi kayak mama gitu. Enggak, aku mau masuk teknik katanya. Karena nggak bisa dipaksa. Ternyata tidak mengikuti ini ibunya begitu ya untuk ke ekonomi. Tapi kembali lagi nih Bu ya, tadi itu kan disebut-sebut banyak menanyakan, wah ini mungkin jadi ketua pansel gara-gara orang dekatnya Ibu Rini Sumarno. Seperti itu Bu, bagaimana Bu? Iya, itu biasa lah. Jadi sebenarnya ini kan udah dikaitkan di politisir segala ya, karena kebetulan mungkin Ibu Rini banyak diberitakan kan belakangan gitu pada saat itu. Dan kebetulan saya saat itu memang lagi diperbantukan membantu di Kementerian BUMN, membantu Bu Rini. Saya menjadi chairman untuk task force ya, di mana itu saya diminta untuk membuat kayak analisa ketahanan ekonomi BUMN. Itu dimulai Oktober 2014. Nah, jadi di situ saya membantu Bu Rini, tapi saya tetap masih sebagai pegawai Bank Mandiri. Tapi sebelumnya sudah dekat atau? Enggak, saya nggak pernah. Sama dengan Pak Jokowi, saya nggak pernah ketemu, tiba-tiba ditunjuk gitu. Kalau sama Ibu Rini, saya ketemu sekali pada saat beliau sebagai ketua tim transisi, dan kemudian beliau minta masukan dari para ekonom. Datanglah kita sekitar 8 ekonom, ketemu dengan beliau, kita diskusi tentang apa sih tantangan ekonomi ke depan gitu. Jadi saya dengan beberapa teman-teman kita kasih masukan, dan kayaknya setelah itu pada saat Ibu udah jadi menteri, terus tiba-tiba beliau berpikir, saya kayak butuh seorang makro analis dan yang ngerti juga keuangan untuk melihat ini ketahanan ekonomi di BUMN. Jadi itu aja sebenarnya. Gitu. Ya, ini satu Dan lagi. itu pun tidak dalam struktur. Jadi dalam sebagai task force itu di luar struktur organisasi di kementerian gitu. Ini jadi satu lagi ini ya, ekonom kita yang perempuan gitu. Bu Joyce juga ekonomi juga dulu kan ya Bu ya? Sama-sama kita satu Ekonomi. angkatan. Satu angkatan begitu ya. Tapi memang kalau kita lihat ya sebagai ketua pansel pimpinan KPK ini bukan hal yang mudah. Pasti banyak tekanannya begitu ya. Apalagi detik-detik terakhir saja kita lihat itu betapa ada ketegangan ketika ada yang melempar begitu, akan ada tersangka. Iya, makanya. Ya ini dulu memang sudah jadi apa ya? Memang sudah di kuliah dulu memang sudah siap tegang-tegang begitu kan Ibu Joyce? Kalau dari kita teman-temannya, Trin orangnya humble. Jadi sangat humble, kemudian care sama teman-temannya. Makanya kalau dibilang Trin jadi ketua pansel, kita kaget waktu itu. Kaget, tapi kita yakin karena orangnya konsisten tadi, tough. Orangnya tough. Jadi cocok dong ya? Cocok. Tapi cocok. mungkin ini bisa cerita ini Bu Destri. Tegangnya seperti apa sih? Karena kan pastinya tidak bisa dipungkiri lah, pasti banyak tarik menarik gitu ya ketika untuk ada tekanan-tekanan gitu tidak Bu nih Mas? Sebenarnya nggak ada tekanan yang kita bersyukur malah. Mungkin juga karena kita tim panselnya perempuan semua ya. Jadi yang mau mendekat tuh juga agak takut gitu kali. Aduh, apalagi dinamainnya Sri Kandi kan. Kayaknya wah ini jago perang nih gitu kan. Jadi mereka juga nggak ada yang mendekat ke kita, telepon-telepon nitip ini ya, nitip itu, nggak ada sama sekali. Tapi kalau terakhir-terakhir itu ada yang tersangka seperti itu. Sebenarnya gini, kalau saya melihatnya itu harapan ya. Karena sebenarnya kita tuh mulai dari awal tuh banyak masyarakat udah langsung memberikan perhatian kepada tim pansel ini. Bukan masalah tim pansel ya, tapi mereka concern dengan KPK ke depan. Karena pada saat itu kan KPK kondisinya lagi digoyang terus gitu kan. Sementara kita tahu bahwa masalah korupsi, apalagi saya ekonom, dan saya tahu bahwa salah satu yang membuat investor dari luar ataupun investor kita enggan untuk berinvestasi banyak di Indonesia itu adalah karena masalah korupsi. Nah, jadi korupsi itu udah musuh semua orang, musuh investor, musuh orang-orang rakyat di bawah dan seterusnya. Jadi ini akhirnya membuat mereka juga menjadi sangat exciting pada saat dibentuk tim pansel KPK, mereka memberikan perhatian khusus dan mereka punya suatu harapan. Jadi buat kami bersembilan
harapan dari masyarakat, kalau kita suka baca ada dari ICW, dari kemitraan, dari segala macam. Kemudian di sini ada harapan dari kepolisian, apalagi yang belakangan ya, dari kemasyarakatan ini, dari polisi ini, kemudian dari PPRTK juga ada masukan dan sebagainya. Buat kami itu menjadi apa ya, itu suatu harapan yang, karena saya nggak melihat bahwa ini ada suatu intimidasi, nggak ada gitu. Jadi tinggal bagaimana kita manage itu aja gitu, manage harapan itu sehingga jangan membuat itu menjadi beban ke kita gitu. Selasa diumumkan ya, nama Jumat ada tersangka begitu katanya. Nah ini yang 8 ini sudah dijamin tidak termasuk. Jadi gini, kan saya tadi bilang prosesnya kita ada 3 parameter ya, diantaranya kan catatan-catatan yang memang kita terima, kita banyak sekali minta yang dari kepolisian, dari kejaksaan, dari BIN, dari Kementerian Keuangan, dari PPATK dan KPK, termasuk terakhir tentunya dari masyarakat. Di sini diwakili oleh ICW. Jadi kita minta seluruh masukan, termasuk juga dari masyarakat yang bisa langsung kirim email ke kami. Nah jadi itu semua kami ramu akhirnya sehingga dan semua lengkap kami terima 21 Agustus. Nah pada saat 21 Agustus itu 19 nama ada keluar, tapi mereka kan jalan terus dong prosesnya kan, tapi kami sudah punya catatan nih, hati-hati ya si A, B, C, D ini kayaknya ada catatan ini loh, kita harus hati-hati melihat ini. Jadi itu udah menjadi catatan kami sehingga pada saat diumumkan kita nggak kaget. Catatan KPK Pansel KPK, Capim KPK dengan tersangka yang di Polri ini sama orangnya sama karena memang kita juga mendapatkan catatan kan nggak hanya dari Polri aja, KPK juga ada, kemudian dari ICW ada yang tapi yang pasti tidak termasuk 8 orang yang lolos. Sebenarnya 8 nama kita udah punya dari Jumat sore. Jadi kami sudah meeting pada waktu itu rapat pleno kita Jumat sore dan kita udah putuskan kita mau 8 nama ini. Jadi di luar tuh sebenarnya udah ribut ini tersangka ini segala macam, karena kami juga langsung cek kan ke Bareskrim, kami cek siapa nama yang bersangkutan gitu, karena kan kita lihat catatan tuh nggak cuma 1 orang gitu kan, oh si ini, oh ya udah kami aman karena memang ini nggak masuk di dalam 8 gitu. Wah ya, orang jadi menebak-nebak ini berarti salah satu di antara 11 yang tidak lolos dong Ibu ya. Kita akan lanjutkan lagi nih. Pinter ya Rahma. Kita harus break dulu bisa setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan ini ya dengan Bu Destri. Orang tadi kan yang mengatakan ya Bu ya bahwa orang punya harapan yang besar terhadap Pansel dan KPK. 8 nama yang sudah dipublikasikan ini menurut Anda sudah memenuhi harapan publik tidak Bu? Ya tentunya kan nggak ada sesuatu yang sempurna ya, kita harus sadar itu. Dan juga nggak mungkin kita membuat keputusan yang bisa membahagiakan semua orang, pasti akan ada orang yang tidak puas. Tapi ini adalah hasil optimal yang kami bisa berikan kepada masyarakat dan kepada negara ini gitu. Setelah kerja keras kami 4 bulan terakhir, dari kami benar-benar dari scratch gitu ya, sama sekali, karena kita ini bersembilan, hanya 1 yang punya pengalaman pansel, yaitu Bu Tuti, ya, Bu Hakristuti. Yang lainnya itu kita blank, nggak punya pengalaman pansel. Jadi dan juga pansel yang kali ini sangat jauh berbeda dengan pansel-pansel sebelumnya. Jadi Bu Tuti juga bilang, aduh pansel ini kok ini banget ya, intensif sekali ya, rapat terus gitu. Ya karena emang kita beda dan tuntutan masyarakat kan makin besar. Jadi Ibu Tuti sendiri mengakui bahwa pansel kali ini sangat beda dengan pansel sebelumnya. Jadi tapi ini kan banyak yang bertanya-tanya Bu, wah ini Pak Jimli Asidik ini kok nggak lolos, padahal kita tahu ya secara kredibilitasnya, dari segi hukum juga pengalaman di bidang hukum di Mahkamah Konstitusi, integritasnya juga publik tahu, ini kok bisa tidak lolos ya Bu ya? Ya itu tadi yang saya katakan, kita kan punya satu parameter ukuran gitu ya. Jadi tentunya ada 5 aspek memang yang kita lihat, yaitu integritas, kompetensi, leadership, independensi, dan pengalaman. Nah untuk mencari 5 ini kita ada tahapan panjang, termasuk yang terakhir adalah wawancara, kemudian tes kesehatan, dan terakhir tentunya catatan-catatan. Nah kalau misalnya seseorang nggak lolos ya berarti ada yang lebih bagus dibanding dia dalam rangka ini parameter dalam karena apa? Karena catatan-catatannya atau apa itu Bu? Nggak semua lah, gabungan. Maksudnya kita nggak bisa spesifik, oh si orang ini nggak lolos karena ininya, oh ini nggak lolos karena ininya gitu, enggak. Jadi bukan karena ada tekanan begitu Bu ya? Karena kan sebelumnya disebut-sebut juga JA ini yang tersangka. Itu kan opini masyarakat ya. Itu kan opini masyarakat. Itu yang tadi saya bilang,
pansel ini kita memang harus konsisten. Dan buat saya, sepanjang kita punya ukuran atau punya parameter yang terukur, karena kebetulan saya dan Joyce ini dari bank ya, jadi di bank itu kan semuanya terukur. Kalau mau dibilang ini performance nggak bagus, apa patokannya? ukurannya? Kita punya ukurannya gitu. Nah ini kita berusaha nih di sini, karena kita kebetulan di 9 ini kan juga orang-orang yang memang bergelut di bidang, ada yang di bidang bisnis juga, dan juga emang biasa riset juga lah ya. Jadi mereka udah langsung, oke, kita harus punya parameter yang bisa nanti digunakan sebagai tolak ukur. Jadi misalnya ada komplain, ada segala macam, kita ada buktinya kok. Nah itulah, justru itulah orang jadi mikir Gemini S3 tidak lolos, sementara ada mungkin itu ya dari Polri yang tidak, katanya hanya sekali melaporkan ini harta kekayaan pejabat negara begitu, bahkan kekayaannya di atas Kapolrinya begitu. Nah ini bisa lolos, tetapi sementara yang kan nggak satu itu aja, dan klarifikasi kan juga terjadi ya. Oh, jadi klarifikasi ada ya, klarifikasi juga jalan, ada yang sampai terakhir masih mengirimkan klarifikasinya. Kemudian karena juga, kan kalau waktu di DPR belum di DPR, waktu diwawancara itu tidak dipertajam di laporan harta kekayaan. ya karena waktu itu saat itu memang di hari pertama ya, jadi data belum kami dapat lengkap semuanya. Jadi yang berkaitan dengan LHKPN itu memang ada beberapa data yang tapi emang baru sekali kan Bu ya tercatat melaporkan harta kekayaan. Saya lupa. Saya nggak bisa ngasih ini mungkin kita dulu. saya juga taunya dari media ya, makanya saya tanyakan kembali nih ke Bu Destri karena kan. Tapi yang penting inilah kita melihat keseluruhan dan memang tadi 5 faktor itu yang sangat menentukan. Dan satu hal, kita ini mencari suatu tim, ya, teamwork. Karena kan nanti pimpinan KPK itu kan sifatnya kolektif kolegial. Jadi di mana tentunya mereka itu harus bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jangan ada sampai ada superioritas ya, karena ini adalah suatu tim kolektif kolegial di mana keputusan itu selalu diambil berdasarkan keputusan bersama gitu. Jadi tentunya teamwork, bagaimana kemampuan teamwork itu juga akan menjadi satu catatan penting juga. Yang pasti 8 nama sudah dipilih, sudah tanpa dievaluasi lagi ya oleh Istana, langsung diajukan ke DPR begitu ya. Tetapi kemudian publik bertanya-tanya karena sebelumnya ada kasus tersangka ini ya. Menurut Anda apakah perlu segera dipublikasikan biar orang tidak menunggu-nunggu ini siapa di antara 11 nama yang tidak lolos ini tersangka ini? Kalau menurut Ibu bagaimana? Itu bukan urusan pansel, itu urusan dari kepolisian ya. Karena kan tugas kami tugas kami adalah kami mencari 8 calon pimpinan KPK, dan itu alhamdulillah sudah kami lakukan gitu. Sudah selesai begitu. Selesai. Diajak makan-makan tidak Bu Joyce? Belum lah, kan belum. Dia dari Bandung. Nanti pasti ada acara syukuran atau gimana, karena tugas berat sudah selesai begitu kan ya. Berarti ini sudah selesai Bu ya, tapi masih ada enggak lah, kan kita sebenarnya surat tugas dari Presiden kan juga sampai Desember ya. Yaitu sampai terjadi pergantian. Jadi pimpinan KPK yang lama selesai tugas 16 Desember 2015 dan pimpinan KPK yang baru langsung menggantikan. Jadi di situ tugas kami. Baik, kita harus break lagi nih, masih ada satu segmen lagi, nanti ada nyanyi bareng lagi deh kayaknya. Boleh, siap. Pesan berikut ini. Segmen terakhir, mungkin ini di segmen terakhir ini Bu Desti berbagi begini saran-sarannya terkait kondisi ekonomi dolar yang semakin tak terjangkau ini begitu. Nah ini kalau menurut Ibu bagaimana? Ya, sebagai memang, ekonom juga kan. Oke, Mbak. Jadi kalau memang kita lihat kondisi ekonomi kita ini sekarang memang kita sedang menghadapi masa yang agak cukup sulit, cukup berat ya. Karena memang kondisi globalnya tidak menguntungkan. Apakah dari kondisi di Amerika, kemungkinan adanya suku bunga di Amerika naik, ataupun di Cina sendiri yang ekonominya melambat. Saya lebih fokus pada Cina karena kita face to face sekali dengan Cina. Cina anchor ekonomi dari ASEAN khususnya. Nah, kalau kecenderungan Cina terus melakukan depresiasi mata uangnya, nah ini akan menjadi tantangan sendiri buat rupiah. Jadi dalam hal ini tentunya pemerintah tuh bersama dengan BI harus cepat mempunyai suatu kebijakan yang sifatnya quick win, di mana dia bisa memberikan dampak yang positif. Kabarnya akan ada paket kebijakan. Nah, ini akan ada paket kebijakan. Kita akan lihat karena kalau dalam kondisi kayak gini harus ada bauran kebijakan. Mana yang sifatnya quick win, mana yang jangka menengah gitu. Saat ini yang dibutuhkan adalah quick win dari pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat ataupun investor bahwa pemerintah ada di sini, kita mari bersama-sama kita keluar dari perlambatan ekonomi ini. Kita belum krisis, kita nggak krisis. Kita mengalami perlambatan ekonomi. Tapi kalau kita nggak waspada, kita nggak cepat melakukan perbaikan,
Nah ini takutnya bisa berkepanjangan gitu. Bisa krisis. Nah, seperti jadi ya 98. jadi buat khususnya buat teman-teman lah yang kebanyakan uang gitu ya. Jangan borong dolar nih, kayak bule nih dia gaji dolar soalnya. Jadi jangan ini. mukanya muka dolar kan. Mukanya Kayak muka dolar, pulang tapi Jo, jangan gaji beli lokal. dolar gitu. Jangan beli dolar. Jadi kalau nggak perlu janganlah, cintailah mata uang kita sendiri. Wah, ini gitu. udah cocok ke Menteri Keuangan nih. Waduh, jangan-jangan. ada. Tapi ini mungkin yang terakhir Bu, silakan nih apa yang ingin disampaikan ya terkait dari itu Pak. Ya, jadi Pansel. dalam rangka ini Pansel ya. Pertama-tama tentunya saya atas nama juga dengan Pansel bersembilan mengucapkan terima kasih buat mereka putra-putri bangsa kita yang sudah mendaftarkan diri menjadi Capim KPK yang kami terima mencapai 611. Jadi niat mereka untuk mendaftarkan sebagai Capim KPK itu sudah menunjukkan concern mereka terhadap masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kedua, tentunya saya mengucapkan terima kasih buat seluruh masyarakat Indonesia, seluruh lapisan elemen masyarakat, apakah dari CSO, apakah dari lembaga pemerintahan, ataupun juga dari institusi lain yang akademisi yang telah memberikan dan mengawal kami Pansel dalam kami menjalankan tugas dari awal hingga saat ini di mana kami bisa menghasilkan 8 Capim KPK. Namun demikian tugas kita semua belum selesai karena 8 Capim KPK ini kan belum juga terpilih. Masih ada proses lagi yang harus mereka lalui. Jadi ya kami berharap mari kita semua sama-sama terus mengawal jalannya proses ini dengan baik sehingga Nanti 5 nantinya, ya yang terpilih. nantinya ya dari kita 8 diambil 4, kemudian nanti ada 2 lagi kan, jadi ada 10 di blended. Itu nanti akan diambil 5 oleh DPR. Jadi ya kita harapkan nantinya dari DPR kita akan mendapatkan pimpinan KPK yang terbaik yang tentunya itu bisa meningkatkan lagi kewibawaan dan marwahnya dari KPK sehingga pemberantasan korupsi ini bisa dilaksanakan secara tuntas dan tentunya sistematis gitu. Baik. Ini kalau Ibu Joyce ini mungkin ada yang disampaikan ini mumpung di sini disampaikan kepada Bu Destri, silakan. Udah sering yang disampaikan banyak ya. Udah sering nggak harus di sini memang. Teman-temannya bawel. Cuma kita dari teman-teman berharap just be you aja, Trin. Dan so far sih Trin ya seperti ini, orang yang humble dan sangat pejuang sekali. Jadi terus berjuang lah ya Mbak Trin. Terus berjuang. Dan kita Terima yakin kasih kok. nih Mbak Trin, juga terima kasih nih Iya, sama-sama. Mbak Jess ya. Dan pemirsa demikian tokoh kita, tentunya kita berharap ini sudah satu babak sudah dilalui ya, sudah keluar 8 nama, tentunya kita terus akan mengawal sehingga akan terpilih calon pimpinan KPK yang terbaik bagi bangsa ini untuk memberantas korupsi di Indonesia. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa. Ini silakan, kita mau nyanyi-nyanyi deh Bu. Silakan itu ke sana yuk, kita ke sana yuk. I believe the children of the future. Teach them well and let them know way. Show them all the beauty possessed inside. Give the skin of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. We will need someone to come. Never find anyone to fulfill my feet. A lonely place to be. So I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I love and I believe. No matter what they think from me, you can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love all inside of me. The greatest
never found anyone who fulfilled my need. A lonely place